Hai, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar? Sehat, Pak. Sehat semua? Sehat, Pak. Semua sarapan pagi tadi? Siap, Pak. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Ya, tapi sebelum kita belajar, kita awali dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Iya, silakan Renata, pimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita ya, pendidikan agama Katolik. Kudus. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran yang lalu? Siapa? Pembelajaran yang lalu? Ya, silakan. Istilah apa? Agustina. Tentang keluarga, ya, tentang keluarga. Nah, yang kedua, siapa yang berperan dalam perkembangan di dalam keluarga? Ya, silakan. Santa. Orang tua, abang, kakak, serta keluarga yang lain. Ya, orang tua yang pertama, kemudian ya, jadi itu semua berperan dalam perkembangan dirimu, dalam memberikan pendidikan kepada dirimu. Sudah? Nah, itu dia pembelajaran kita. Sekarang kita mau lihat bagaimana peran keluarga menurut kitab suci dan menurut dokumen gereja. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu, ya, kamu mampu nanti menganalisis peran keluarga bagi perkembanganku dalam perspektif ajaran gereja Katolik melalui dokumen Familiaris Constructio, artikel 18, Gaudium et Spes, artikel 48, Gravissimum Educationis, artikel 13, serta kitab suci berlandaskan semangat gotong royong dan bertanggung jawab. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Kita dengarkan dulu lagu tentang keluarga, ya. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kamu yang tenang dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiada alangkah. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan bersedih. Dibuka mulutnya. Berbahagia rumah yang sempurna, hidup Bahagia tiap rumah tangga dimanapun kamu yang dekat, merasakan tiap suara hati girang menyambut. Judul tentang keluarga. Tiap rumah tangga yang di dalamnya ada Tuhan bersama di dalam keluarga tersebut. Ya, itu lagu tentang keluarga. Bagaimana kita lihat, ya, sudah kita katakan bahwa yang menjadi tempat pertama dalam perkembangan adalah keluarga. Orang tua sebagai yang berperan utama dalam bimbingan anak di dalam keluarga. Keluarga menjadi sekolah yang pertama, iya kan? Keluarga sebagai sekolah yang pertama. Seperti minggu lalu Bapak katakan, apa-apa saja peran keluarga dalam dirimu, siapa yang tahu?
Apa saja? Sopan santun. Siapa lagi yang tahu? Menyambung. Ada? Ya, Agustina. Iya, membantu adik mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan rumah. Siapa lagi? Sitia, apa? Diajari berbicara yang sopan. Kan begitu ya? Ada? Ya, Agustina. Iya, membantu adik mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan rumah. Siapa lagi? Sitia, apa? Diajari berbicara, kan begitu ya? Itu dia. Nah, sekarang kita lihat dokumen gereja tentang keluarga, Familiaris Consortio. Sudah, silahkan dibaca dulu si Regina. Baca dulu Regina ini. Familiaris Consortio. Keluarga yang didasarkan pada cinta kasih serta dihidupkan olehnya merupakan persekutuan pribadi-pribadi, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, sanak saudara. Tugas yang pertama yakni dengan setia menghayati kenyataan persekutuan disertai usaha terus-menerus untuk mengembangkan rukun hidup yang autentik antara pribadi-pribadi. Ya, itu dia. Jadi dikatakan bahwa seperti lagu tadi juga, keluarga yang didasarkan pada cinta kasih serta dihidupkan olehnya merupakan persekutuan pribadi, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, sanak saudara. Itu dia menurut Familiaris Consortio. Sekarang dokumen gereja. Silakan baca si Venesia, si Nikesia. Pernyataan Konsili Vatikan II tentang pendidikan Kristen nomor 3. Pernyataan Konsili Vatikan II tentang pendidikan Kristen nomor 3 karena telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak. Terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak mereka. Maka orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas mendidik itu, sehingga bila diabaikan sangat sukar pula dapat dilengkapi, sebab merupakan kewajiban orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa, sehingga menunjang keutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Maka keluarga itulah lingkungan. Ya, lanjut. Si Krisdayanti. Pendidikan pertama, keutamaan sosial yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat, adapun terutama dalam keluarga Kristen yang berkarya dengan ramah serta kewajiban sakramen perkawinan. Anak-anak sudah sejak dini harus diajar mengenal Allah serta berbakti kepadanya dan mengasihi sesama seturut iman yang telah mereka terima dalam baptis. Disitulah anak-anak menemukan pengalaman pertama masyarakat manusia yang sehat serta gereja. Melalui keluargalah akhirnya mereka lambat laun diajak berintegrasi dalam masyarakat manusia dan umat Allah. Maka hendaklah para orang tua menyadari betapa pentingnya keluarga yang sungguh Kristen untuk kehidupan dan kemajuan umat Allah sendiri. Ya, itu dia tadi dari dokumen Konsili Vatikan kedua ya. Nomor tentang pendidikan Kristen nomor 3 ya. Lanjut dokumen Konsili Vatikan tentang gereja di dunia dewasa ini atau Gaudium et Spes ya, nomor 4. Silakan si Alfonsa, bisa baca amplop Alfonsa? Ya. Nggak kelihatan. Silakan baca si Jonathan tentang gereja di dunia dewasa ini atau Gaudium et Spes ya, nomor 4. Silakan si Alfonsa, bisa baca amplop Alfonsa? Ya. Nggak kelihatan.
Silakan baca si Jonathan. Dari belakang. Nampak dia. Mereka sendiri ikut serta menguruskan orang tua mereka, sebab mereka akan membalas budi kepada orang tua dengan rasa syukur terima kasih. Cinta Membaca ya, Jonathan ya. Baik, itu dari dokumen gereja tentang gereja di dunia dewasa ini nomor 48. Sekarang kita lihat ya, Katekismus Gereja Katolik 2215 dan artikel 2216 ya. Siapa yang bisa membaca ini? Si laki-laki lah dulu. Ferdinand. Katekismus Gereja Katolik 2215. Kesempatan anak-anak orang tuanya muncul dari rasa terima kasih kepada mereka yang telah memberi kehidupan kepada mereka dan yang telah mengizinkan mereka menjadi cita kasih dan usaha. Kamu jangan ingatan bahwa engkau adalah mereka lah untuk engkau, tapi seorang pencemooh tidak mendengarkan artikan. Iya, jadi seorang pencemooh tidak akan mendengarkan teguran, tidak akan mendengarkan artikan, tidak mendengarkan nasihat, mendengar arahan ataupun bimbingan. Sekarang kita masuk ke dalam kelompok. Sudah? Kelompok. Seperti kemarin Bapak katakan, ini kelompok Gabriel, kelompok Rafael, dan kelompok Mikael. Gabriel, Rafael, dan Mikael. Tahu itu nama apa? Nama Agung, ya. Nama malaikat Agung. Nah, dipilih dulu ketua kelompoknya, dipilih siapa nanti yang mempresentasikan. Sudah ya? Semua bekerja sama nanti. Baik. Nomor 1, silakan baca dulu soalnya Tia. Apa yang menjadi dasar dalam hidup keluarga? Ya, itu nomor 1. Apa yang menjadi dasar dalam hidup berkeluarga, dalam hidup keluarga. Yang kedua, silakan baca. siapa yang Kristianti kan? Kristianti. Siapa yang seharusnya mendidik anak dalam keluarga? Ya, siapa yang seharusnya mendidik anak dalam keluarga? Yang ketiga, silakan. Sidipo. Apa yang menjadi pengikat persekutuan dalam keluarga? Ya, apa yang menjadi pengikat persekutuan dalam keluarga? Yang terakhir, Alsa. Dengan cara hormat kepada orang tua itu diwujudkan. Iya, dengan cara apa hormat kepada orang tua itu diwujudkan? Berdasarkan dokumen-dokumen yang kita lihat tadi, kerjakan tadi. Sudah? Jelas ya? Jelas. Semua bekerja sama nanti. Baik. Ya, dengan cara apa hormat kepada orang tua itu diwujudkan? Berdasarkan dokumen-dokumen yang kita lihat tadi, kerjakan tadi. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa maksud nomor 1 itu? Ya, apa pertanyaan nomor 1? Apa yang menjadi dasar dalam hidup keluarga? Tadi di dokumen apa itu tertulis adalah cinta kasih, ya kan? Baik. Jelas nomor 1 ya? Lanjut dikerjakan. Apa? Silakan Divo, kasih komentarmu Divo. Ya, lanjut. Bisa mengerti Regina dan kelompok apa ini tadi? Rafael bisa dapat ya? Ya, kasih idenya ya, kasih pendapatnya. Si Krisdayanti dan si Santa. Ya. Ya, itu masing-masing yang mewakili setiap kelompok ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya dengan temannya ya. Diskusi dengan temannya.
belakang. Dari belakang. Capek lagi depan. Yang depan aja. Dari belakang sedikit. Si kerja kelompokmu sudah kita diskusikan. Nanti kalau ada kurang jelas bisa ditanya temannya ya. Saya harap ada yang bertanya nanti ya. Nah. Nama saya kami dari kelompok. Ayo. Perkenalkan, kami dari kelompok Gabriel ingin mempresentasikan diskusi kami. Pakai suaranya. Gabriel dari kelompok Rafael dan Mikael. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau di apa? Tidak ada. Jelas semua. Jelas. Lanjut. Hasil diskusi kami. 1. Apa yang menjadi dasar dalam hidup keluarga? Jawab. Yang menjadi dasar dalam hidup keluarga adalah cinta kasih. 2. Siapa yang seharusnya mendidik anak dalam keluarga? Yang mendidik seharusnya adalah orang tua, saudara-saudara, atau orang-orang yang berada di rumah kita. 3. Apa yang menjadi pengikat persekutuan dalam keluarga? Dengan rasa syukur, terima kasih, cinta mesra, serta kepercayaan mereka. 4. Dengan cara apa hormat kepada orang tua itu diwujudkan? Menghargai orang tua, tidak melawan kepada orang tua, tidak memotong pembicaraan saat orang tua sedang berbicara. Iya, sudah tambahkan tidak memotong pembicaraan orang tua saat berbicara. Pembicaraan saat orang tua sedang berbicara. Iya, sudah tambahkan tidak memotong pembicaraan orang tua saat berbicara. Ya, lanjut. Perkenalkan, kami dari kelompok Mikael ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Apa yang menjadi dasar dalam hidup keluarga? Jawab. Yang menjadi dasar dalam hidup keluarga adalah cinta kasih. 2. Siapa yang seharusnya mendidik anak dalam keluarga? Yang mendidik anak dalam keluarga adalah yakni orang tua. 3. Apa yang menjadi pengikat? Dengan rasa syukur, terima kasih, cinta mesra, serta kepercayaan mereka, dan seperti layaknya bagi anak-anak akan membantu orang tua. 4. Dengan cara apa hormat kepada orang tua itu diwujudkan? 1. Saling menghormati. 2. Tidak memotong pembicaraan orang tua. Dengan cara mereka sendiri ikut serta menguruskan orang tua mereka. Ya, itu dia ya. Jadi angkat tangan dulu. Siapa yang bisa menambahi yang keempat? Dengan cara apa hormat kepada orang tua itu diwujudkan? Apa? Dengan tidak melawan orang tua, iya kan? Tidak melawan orang tua. Apa lagi? Bisa apa? Istilah apa? Agustina? Apa? Ya, silakan. Dengan cara apa lagi kita hormat kepada orang tua? Mencintai, mengasihi orang tua. Kalau dibilang orang tua pulang dari ladang capek aku kusut dulu, dak poljoina kan? Kusut dulu kata maka kusut. Ya? Nah, dibantu orang tuanya dalam pekerjaan rumahnya. Baik, tepuk tangan dulu untuk setiap kelompok. Wah, tepuk tangan semua. Iya. Baik, silakan duduk. Ya. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak didik kami sekalian, ya, dari diskusi kelompok itu bisa kita lihat bahwa idealnya keluarga merupakan tempat persekutuan cinta kasih. Di dalam keluarga terjalin apa tadi? Cinta kasih yang saling mengasihi satu sama lain. Cinta kasih itu selayaknya menjadi pengikat persekutuan keluarga. Ya, seperti kamu katakan tadi dalam diskusi kelompok. Semua anggota keluarga bertanggung jawab agar cinta itu
agar cinta kasih itu terus tumbuh di dalam keluarga. Anak dipanggil untuk mencintai siapa? Untuk mencintai orang tua dan menghormati orang tua, seperti yang dikatakan si Agustina tadi. Mencintai, menyayangi orang tua, ya, dan seluruh anggota keluarga, ya. Jelas sampai di sini, ya? Jelas? Ada pertanyaan? Ada yang mau tanyakan? Jelas? Jelas. Aku tanya Divo, jelas? Jelas, ya. Jadi bagaimana sikapmu kepada orang tuamu, Divo? Harus dan menyayangi orang tua serta seluruh anggota keluarga, ya. Baik, sekarang kita lihat kesimpulan materi, ya, kesimpulan materi pembelajaran kita, ya. Dan siapa membaca tadi? Si Renata, ya. Dalam dokumen Konsili Vatikan II, pernyataan tentang pendidikan Kristen artikel 13, gereja memandang peristiwa peranan keluarga sebagai wadah pembinaan anak-anak. Keluarga menjadi tempat dan lingkungan pertama bagi setiap orang sejak ia dilahirkan. Oleh karena itu, apa saja yang diterima dalam keluarga akan sangat berpengaruh pada perkembangan diri seseorang. Pandangan tersebut dapat kita dalami dari Konsili Vatikan II, pernyataan tentang pendidikan Kristen. Keluarga merupakan sekolah pertama. Pengetahuan dan keterampilan dasar pertama-tama diperoleh dari keluarga, khususnya kedua orang tua dan pula anggota keluarga yang tinggal serumah. Jadi kesimpulannya, lihat kata kuncinya itu, lihat yang di kuning, dibuat kuning itu, cetak tebal itu, sebagai wadah anak-anak. Jadi keluarga itu sebagai wadah pembinaan anak-anak. Kemudian yang kedua, yang apa? Yang ditebalkan. Dan lingkungan pertama. Jadi keluarga adalah tempat dan lingkungan yang pertama. Yang ketiga, dari keluarga itu adalah sekolah yang pertama. Di dalam keluarga ini kamu bersekolah, walaupun tidak memakai seragam, ya kan? Tidak memakai seragam, tapi disitulah kamu pertama-tama dididik, diajari oleh orang tua, ya. Oke, selanjutnya kita lihat sekarang kita masuk dulu kepada refleksi. Silakan tulis di bukunya, ya. Kepada refleksi, silakan tulis di bukunya, ya. Refleksi. Tuliskan apakah kalian mau tuliskan apakah kalian mau mengembangkan diri bersama keluarga. Ya, yang kedua, apakah setelah mempelajari diri ini,
seperti ini, kalian akan menghormati orang tua kalian. Ya. Ketiga, apakah kalian akan terlibat aktif dalam pekerjaan di keluarga kalian. Baik, letakkan pulpennya, duduk dengan bagus dulu, duduk dengan tegak. Sudah, kita berefleksi, mengingat keluarga kita, mengingat orang tua kita, mengingat saudara-saudara kita di dalam rumah. Ya. Baik, silakan duduk bagus, tegak. Tidak tunduk, duduk tegak, ya. Silakan duduk tegak, kita berefleksi mengingat keluarga kita. Apakah kalian mau mengembangkan diri di dalam keluarga saya? Melawan orang tua dan tidak mau mendengarkan orang tua sebagai bentuk rasa sayang saya kepada orang tua. Sudah, silakan, ya. Itu anak semua sudah jelas, semua sudah mengerti pembelajaran kita tentang apa tadi? Peran keluarga terhadap perkembangan tubuh. Tidak ada lagi, demikian demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga tetap sehat, diberkati Tuhan. Sebelum kita tutup, siapa yang menutup kita dengan doa? Ya, silakan Santa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bebaskan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian anak-anak kami sekalian. Selamat pagi. Pagi, Pak.